Iya, iya. Menurut Anda saat ini ya, Bang Oso, di tengah Pilpres ini pastinya semakin kuat isu kondisi sosial ekonomi ya saat ini, terutama masalah isu SARA begitu. Semakin memanas dan namanya Pilpres, selalu ini isu SARA sering kali dimainkan begitu. Ya. Nih, bagaimana? Nggak boleh. Isu SARA itu jangan dimainkan, karena itu nggak baik. Apalagi kita umat Islam. Saya orang Islam. Orang Islam itu damai. Menjadi warga Islam itu sangat damai. Islam tidak mengajarkan untuk bunuh orang. Islam tidak mengajarkan untuk memaki orang. Apalagi menceritakan sesuatu di muka umum yang tidak membawa marwah daripada umat Islam itu sendiri. Dan ajaran Islam. Islam nggak mengajarkan sesuatu perbedaan-perbedaan yang mengakibatkan kematian, kekerasan. Nggak ada. Tetapi sebagai pendukung pemerintah begitu, apakah Bang Oso juga memberi sekaligus masukan atau kritikan-kritikan jika dirasa memang pemerintah atau presiden melakukan hal yang kurang tepat? Harus. Itulah gunanya berteman. Kalau you salah, saya udah kenal begini. Besok ada umpama yang miring kayak itu matanya, bulu matanya. Saya bilang Aman, ya? itu betulin. Kenapa? Kan kita udah kenal. Kalau belum kenal kan susah ngomongnya. Dibatin aja ya Pak? Iya. Makanya pakai hati nurani aja kasih taunya. Tetapi kan di tengah banyak kritikan kepada Jokowi ya, termasuk ya berbagai macam kritikan masukan ini, misalnya masalah penegakan hukum yang seringkali dirasa timpang begitu ya Bang Oso. Jangan semuanya disalahkan presiden. Presiden kan punya perangkat. Perangkat ini harus bertanggung jawab tentang kewibawaan negara. Dan perangkat itu yang ditunjuk dan dipercaya oleh presiden harus bertanggung jawab sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi jangan semua dilemparin. Ini salah, you bikin salah, presiden yang salah. Saya bikin salah, presiden yang salah. Coba sekali-sekali, oh kami yang salah, kami akan perbaiki. Begitu dong. Ya, tetapi sebagai kepala negara atau pemerintahan, pastinya menghadapi suatu penegakan hukum yang ya dalam kasus lain penuntasannya cepat, misalnya dalam kasus Novel Baswedan. Jokowi itu tidak sama dan tidak orang yang tiba-tiba dari awal mengenal orang-orang yang di lingkungannya. Itu juga adalah sistem. Dalam manajemen itu sangat menentukan, sistem itu ya menentukan siapa orang yang duduk. Dan kalau orang nggak dikenal masuk dalam sistem, tentu ada problem-problem yang akan terjadi. Kenapa? Kita tidak semuanya mengerti tentang apa yang ada dalam kemampuan orang-orang itu sendiri. Ya, kalau melihat Bang Oso ini tampilannya wah serius seperti, tapi sebenarnya orangnya suka bercanda, hobi olahraga juga ini Bang ya, balap atau apa nih hobinya Bang? Hobi saya itu karate. Oh, karate. Tapi saya juga pernah menjadi seorang pembalap. Ya, pembalap go-kart, pembalap mobil. Ya, saya pernah juara di ASEAN. Saya juga pernah ya, begitulah. Saya suka olahraga dan suka juga bola kaki. Ya. Sampai saat ini Bang tetap aktif olahraga atau itu dulu? Sekarang sudah enggak. Sekarang olahraganya apa nih Bang? Ya, olahraganya cuap-cuap. Itu olahraga juga ya, karena mikir juga kan ya Bang ya. Iya. Tetapi selain olahraga di dunia usaha juga masih begitu Bang? Masih, saya kan begini, tidak langsung tapi anak-anak saya udah. Kedua, saya di olahraga ini kan masih ketua umum karateka. Ya, sudah hampir 25 tahun. Kushinryu Karate Do Indonesia. KKI. Dan ya membina lah. Apalagi menjelang Asian Games ini ya Bang? Itu anak saya yang lebih aktif. Karena anak saya ada yang ketua ISI. Ketua sepeda seluruh Indonesia. Harapan di Asian Games ini seperti apa nih Bang? Harapan kita harus menang dong. Karena kan gaungnya ini terus harus digaungkan ya, agar dapat animo masyarakat. Makanya nontonlah Asian Games. Karena ya kan? disitulah ya
nanti akan menunjukkan sesuatu harga diri bangsa juga melalui olahraga. Ya. Tetapi kalau dunia usaha sudah masih aktif di dunia bisnis dan usaha begitu, Bang? Nggak begitu, nggak begitu. Sudah nggak begitu aktif karena terutama saya lebih banyak konsentrasi di DPD, Dewan Perwakilan Daerah, karena banyak yang saya harus perbaiki di situ untuk bisa menjalankan tugas-tugas DPD itu, karena undang-undang baru dalam MD3 itu banyak tugas yang harus dilakukan oleh organisasi ini. Fokus di politik saat ini ya, sudah Bang. Tapi menjaga kesehatan ini masih fit terus, alhamdulillah ya Bang Oso. Ya mudah-mudahan. Saya kadang-kadang juga sering-sering juga, malum lah udah umur kan. Kelihatannya seperti muda, tapi umur kan udah tua, nggak bisa dibohongin umurnya. Tua hanya angka ya Bang ya, semangat yang selama masih semangat tidak bisa tua. Ya katanya udah begitu, umur Bang. 70 tahun begini mau ngapain lagi kalau nggak? tahun. Iya. Sudah berapa lama itu terjun di dunia politik nih Bang? Baru 40 tahun. 40 tahun, kata orang kan life begin at 40. Yeah. Nah ini rencana pensiun masih lama begitu Bang? Karena mah hadir aja masih 90 begitu. Kalau Bang Oso? Saya cepet-cepet pensiun lah. Makin cepat makin bagus. Karena kan kapan nikmatinya nanti. Kalau pensiun rencananya Hanura didelegasikan ke Oh siapa? nanti kan banyak. Kalau saya kan bikin kader. Jadi kader Hanura itu nanti harus menjadi seorang pemimpin. Itu yang saya bangun sekarang. Sudah ada kader. Jadi tidak boleh kader Hanura itu mau jadi ketua seumur hidup, nggak boleh. Kita harus mengkader. Kader Hanura itu baik dari tingkat daerah sampai tingkat pusat harus terkaderisasi. Iya, baik. Baik, selanjutnya di 2019 ini agenda sebagai ketua DPD dan wakil ketua MPR juga ini Bang Oso, ini apa ini agendanya? Agendanya? Iya. Ya, mudah-mudahan Indonesia ini bermartabat, ya, lantas bersatu semuanya, terus cinta kepada Indonesia satu-satunya ini milik kita, bangsa ini, ya, terus kemudian jangan terus berpikir tentang bangsa lain. Kenapain kok kita udah Indonesia tapi mikir bangsa lain? Berpikir bangsa Indonesia sendiri. Jadilah orang Indonesia sendiri. Bersatulah dengan orang-orang Indonesia ini dan bangun Indonesia ini. Jangan berkelahi. Itu yang memang isu yang paling krusial saat ini. Cenderung berpecah gara-gara berbeda. Janganlah. Dulu kan kita kok senang gitu kalau ketemu. Ini kok kayak musuh gitu. Jangan lagi deh. Apalagi eskalasinya setelah Pilkada DKI, Pilpres ini pasti akan semakin meruncing ini begitu. Enggak lah. Kalau orang sadar kembali ke habitatnya, nggak akan itu. Ya, baik. Selanjutnya di Pilpres ini, menurut Anda kan sudah ada target 2019 ganti presiden begitu. Kalau Bang Oso melihat, tadi kalau Habib Rizik menurut Bang Oso tidak akan terjun menjadi capres lah menurut Bang Oso. Menurut Bang Oso siapa nih sebenarnya dalam peta politik kita yang sebenarnya cocok menjadi tanding dari Jokowi? Saya nggak tahu siapa yang bertanding sama Jokowi, silakan aja. Tapi yang paling imut. Untuk saya yang jadi presiden nanti hanya Jokowi. Itu aja ya. Iya. Fokus di Jokowi. Fokus di Jokowi aja. Saya ngajak pilih orang ini yang betul-betul berpihak kepada daerah-daerah dan membangun infrastruktur daerah dan bermartabat untuk melakukan hal-hal yang dapat mensejahterakan rakyat daerah. Dan kita kan semuanya orang daerah, bukan orang ibu pusat turun dari langit. Kita semua punya daerah. Dan kita kepengen daerah tempat kita lahir itu menjadi sejahtera. Kebanggaan kita kan di situ. Itu sudah dirasakan saat ini, Bang Oso? Iya. Anda kan lihat tadi di kampung saya, dulu hanya kecamatan, sekarang jadi kabupaten, bayangin aja. Apa nggak senang saya? Itu salah satu contoh. Meskipun di tempat lain ada juga yang sebaliknya kondisinya begitu ya. Oh itu kan nggak semuanya itu terus seketika bisa. Itu ya nggak bisa lah. Jangan kita berandai-andai begitu. Apa yang bisa kita bangun, apa kita bisa kerjakan, apa kita bisa capai, itu dulu. Dan itu merata di seluruh Indonesia sekarang ini. Nggak hanya di Jawa. Karena begini loh Bang, ada yang kemudian bernostalgia.
enak zamanku toh gitu ya. Karena saat ini semuanya serba susah, serba mahal seperti itu. Alah. Boleh aja lah. Tapi kan Anda kan tadi bilang kita banyak utang. Utangnya kapan bikinnya? Zaman kita kah? Atau zaman ini kah? Gitu. Jangan dong. Ya, pasti. Udahlah, lebih baik kita jangan mengungkit-ungkit masa lalu, tapi kita melihat ke depan. Bahwa ke depan ini kita punya harapan yang besar kepada seorang yang namanya Jokowi. Titik. Harapan ekonomi Anda apakah juga masih besar? Karena ada yang mengatakan Indonesia sangat besar. Kalau Indonesia sekarang memberikan porsi-porsi industri yang at least semi-finishing products sampai ke finish product, maka kita tidak sebagai pembeli tapi sebagai pengekspor. Mampukah Indonesia menghadapi krisis saat ini? Harus mampu. Untuk ini. Harus. Karena kan ada yang mengatakan kapan kita bangkit ini Bang? Ada yang mengatakan 2030 malah sampai bubar begitu ya Bang? Anda tahu nggak? Bangkit Hanura, Jaya Hanura, menang Hanura. Kenapa? Filosofi itu ada. Karena itu adalah filosofi yang masa depannya adalah jaya, makmur dan menang. Itu mirip sama Golkar ya Bang? Enggak, dia niru kita. Agak mirip-mirip, tapi yang penting tujuannya Ya itu enggak menunjukkan apa-apa lah. tujuannya sama. Mirip gitu. sama juga nggak apa-apa. Ya. Ya, yang penting tujuannya sama begitu Sama ya. 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 Itu Baik. partai-partai kalau berteman semua juga bagus kok. Ya, tapi saat ini tentunya kita ingin mungkin ada di suasana Lebaran seperti ini, mungkin Bang Oso ada yang disampaikan begitu untuk masyarakat, terutama menjelang tahun-tahun politik yang pastinya suasananya akan tegang begitu ya. Nah, saya nggak pernah tegang. Saya cuma mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf lahir batin. Dalam pembicaraan dialog ini mungkin ada yang tersinggung, ada yang merasa. Tapi saya mohon maaf. Tapi bagi anak-anak muda, bangkit sekarang ini. Generasi muda bangkit dan jaga Indonesia ini. Karena Andalah yang akan meneruskan semua ini. Jadi itu juga yang menjadi fokus Hanura nanti ya, menyasar anak-anak muda. Semangat sekali kalau kita mendengar Bang Oso tadinya tentunya bersemangat. Semoga ini juga menularkan begitu ya semangatnya kepada masyarakat kita semua menjelang Pilpres yang sudah dekat ya, di suasana Hari yang Fitri ini. Tentunya kita juga mengucapkan mohon maaf lahir batin ini ya. Saya Rahma Sarita, terima kasih Bang Oso sudah menyediakan waktunya. Sampai jumpa.